Shalom. Saya berdoa biar hari-hari ini kita semua bertambah kuat, bertambah menyala-nyala. Kita semuanya semakin menyintai Tuhan dan manusia. Saya percaya saudara, dimanapun saudara berada, mempelai-mempelai Kristus di seluruh dunia, saudara hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk kita siap diangkat di awan-awan. Saudara dan semua mempelai yang mau menikah, saudara, semua mempelai saudara, maka dia harus mengenakan jubah. Dan saya berdoa supaya saudara semua siap, supaya kita benar-benar mengenakan jubah-jubah yang dari Tuhan. Dan saya berdoa saudara tangkap, saudara belajar, karena setiap waktu adalah kesempatan. Saudara, beberapa orang bertanya kepada saya, Bu, kapan pengangkatan? Dan saya menjawab sejujurnya tidak ada yang tahu. Tetapi Alkitab dengan sangat jelas, saudara. Saudara, Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa kita ini seperti Nuh. Artinya apa? Kita harus melakukan persiapan. Saudara, Nuh melakukan persiapan. Saudara, dan pada waktu saudara semuanya sudah masuk ke bahtera, maka Tuhan menguncinya. Baru datanglah semuanya. Saudara, yang kedua adalah Lot. Saudara, Yesus sendiri berkata, saudara, pada waktu Lot keluar, baru terjadilah bencana. Saudara, sekali lagi, tapi ada istri Lot yang hatinya melekat, saudara, dan dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita memakai waktu untuk persiapan. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang kerjanya diam dan menunggu kapan lawatan atau kapan saudara ada pengangkatan. Tetapi inilah hari persiapan, inilah hari bergerak, inilah hari bekerja, inilah berhari-hari. Kita terus tingkatkan stamina. Karena waktu kita gak banyak. Ini waktu perang, ini waktu berjaga, ini waktu saudara lawatan, ini waktu waspada, ini waktu berdandan, ini waktu persiapan. Saya berdoa kita semuanya mempelai Tuhan di seluruh dunia, siapkan dirimu untuk sebuah masa persiapan. Saudara, kita baca yang pertama adalah pakaian pesta. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk putranya. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana mungkin engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu tidak dapat menjawab. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, Bapak sendiri mengadakan pesta untuk Yesus, dan kitalah mempelainya. Saudara, ada dua pilihan atau tiga bahkan. Saudara menjadi mempelai, saudara menjadi tamu, atau saudara menjadi panitia. Saudara, cuma tiga pilihannya supaya kita ada di dalam pesta. Kalau saudara berkata, saya tidak diundang, nah berarti saudara bukan undangan, bukan panitia, bukan mempelai apalagi. Tapi kalau saudara mempelai, saudara pasti mendengar seruan itu. Saudara pasti mendengar undangan itu. Kalau saudara ini panitia, saudara harus sudah sibuk. Kalau saudara undangan, setidaknya saudara harus mempersiapkan pakaian pesta. Saudara, saya ingat pada waktu saudara saya mau mantu. Saudara, hari itu saudara saya sudah sangat sibuk keliling saudara mencari baju pesta. Dan saudara, ada dua hal dari baju pesta yang suka tidak suka saudara harus hadapi. Saudara, yang pertama, baju pesta itu mahal. Saudara, yang kedua, baju pesta tidak pernah sekali jadi. Saudara harus ngepas, saudara, dan kemudian saudara harus tambah ini, tambah itu. Cocok enggak? Itulah baju pesta. Saudara, pada waktu itu saudara kami keliling. Yang pertama kami keliling, saudara, kami syok tahu harganya. Saudara, baju pesta yang menurut kami bagus itu bekas loh saudara. Harganya di atas 20 juta. Kalau itu mau jadi hak milik, kami syok.
Saudara, dan kemudian yang lebih lagi saudara ya, saudara baju pengantin. Jadi kalau saudara mempelai, itu tadi baru baju pesta. Kalau saudara mempelai, kami lebih syok lagi. Karena saudara yang paling murah, saudara yang lumayan, baju pesta yang lumayan, yang milik, yang baru 50 juta. Saudara, dan dari itu kami berkata bagaimana semahal ini. Tapi bukan itu poinnya. Ujungnya kami diberkati semuanya. Ada orang yang membuatkan buat kami. Jadi kami tidak perlu keluar biaya sebanyak itu. Tetapi bukan itu poinnya. Hari itu Tuhan berkata, nak, kau mau jadi mempelaiku? Bayar. Bayar. Berapa banyak kita berkata kita mempelai Tuhan. Tapi kita tidak mau bayar. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan untuk itu, mereka tanya, saudara, mau pakai Swarovski atau pakai plastik? Saudara, dan kami berkata bedanya, beda banget. Yang pakai plastik harganya dengan pakai Swarovski. Ini belum pakai berlian asli. Saudara, ada yang pakai berlian asli, ada yang pakai emas asli. Dan sekali lagi, bayar. Hari-hari ini mari kita membayarnya. Saudara, bayar dengan doa dan puasa. Saudara, hari-hari ini bayar dengan turun ke jalan-jalan. Kunjungi, saudara, kunjungi. Saudara, kunjungi panti asuhan, bawa makanan buat mereka. Kunjungi saudara jemaatmu. Kunjungi di rumah sakit saudara. Saudara bisa pakai baju komplit kalau saudara takut. Tapi bergerak, bayar. Ada banyak anak Tuhan tidak pernah mau membayar. Bagaimana dia bisa pakai baju pesta? Karena itu ayatnya berkata, saudara, dia tanya, bagaimana mungkin kamu tidak berpakaian pesta? Dan ayatnya berkata, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Why? Karena kita semua diberi kesempatan, saudara. Kita diberi kesempatan untuk membayar. Tapi banyak orang tidak mau membayarnya. Dan pada saat saudara tidak membayarnya, maka saudara tidak bisa mengenakan pakaian pesta. Saudara, hal yang kedua, saudara, baju pesta itu berulang-ulang dipas. Saudara, saya masih ingat pada waktu saudara pertama kali, saudara dan orangnya berkata, turunin ya berat badan ya, supaya bisa bagus. Saudara, terus pas lagi, dipas lagi. Saudara, dan pada waktu sudah jadi, wah, dipotong lagi, dikecilin lagi. Pokoknya panjang lah, perjalanannya panjang. Untuk menjadi punya gaun pesta yang benar, layak. Hari ini, berapa banyak kita ngepas hati kita dengan hati Tuhan. Saudara, setiap peristiwa. Mungkin cara saudara datang kebaktian. Dan saudara sudah berkata, Tuhan, ya ini kebaktian, rutinitas. Itu udah gak pas, saudara. Tapi bisakah saudara datang dengan begitu? Tuhan, aku lapar. Perbesar rasa lapar. Saya mau berkata sama saudara, semua yang dari luar, penampilan yang bagus saudara. Saudara mungkin aransemen yang bagus. Saudara mungkin kebiasaan khotbah yang bagus. Tidak bisa menggerakkan Tuhan dan menyentuh manusia. Tapi yang dari dalam, waktu yang dalam ini pas dengan Tuhan. Pada waktu yang dari dalam ini segenap hati. Itu yang menyentuh Tuhan dan manusia. Hari ini, seberapa kita ngepas hati kita. Saudara, tapi banyak juga yang tidak pas. Bagaimana cara kerja kita? Saudara, saya bertemu dengan begitu banyak gereja, saudara. Dan gereja itu berkata, Bu, maaf, kami takut. Kami takut PSBB, kami takut ketularan, kami takut. Sehingga saudara, mereka sama sekali tidak ada ibadah. Dan cuma hamba Tuhan yang ngomong di depan kamera, saudara, dan disebarkan. Saudara, dan Tuhan berkali-kali ngomong sama saya, tidak ada korban. Yang aku rindukan korban yang dinaikkan. Dan ayatnya dengan jelas berkata, kalau korban dihentikan, pembinasa keji akan datang. Saudara, saya mau berkata dan menghimbau buat semua orang, naikkan korban, saudara. Korban syukur, korban doa malam. Kalau saudara takut berjaraklah 2 meter, tapi naikkan korban malam, korban pagi, korban petang untuk menghentikan semua virus. Kalau kita tidak berdoa,
Kalau kita tidak berkorban, keadaan akan semakin runyam. Saudara, beranikah kita seperti banyak negara yang lain berlutut di jalan-jalan dan berdoa? Beranikah kita mulai, saudara, benar-benar saudara keliling, saudara, dan mulai saudara naikkan doa, naikkan doa, naikkan doa. Pas. Kita harus belajar mengukur apakah kerja kita pas, hati kita pas. Apakah hari-hari ini korban kita pas untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, Zakaria 3 ayat 1 sampai yang kelima. Iblis berdiri di sebelah kanan imam besar Joshua untuk mendakwa dia. Adapun Joshua mengenakan pakaian kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberi perintah tanggalkan pakaian kotor itu. Dan kepada Joshua ia berkata, lihat, aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak beda pakaian pesta. Tetapi kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya, atau saudara di dalam bahasa Inggris, dikatakan robe of state. Atau saudara baju resmi, saudara. Baju resmi dari sebuah kenegaraan. Saudara, dan saya mau berkata buat setiap saudara. Saudara, itulah baju destiny. Setiap kita harus punya baju kenegaraan. Setiap kita harus punya baju resmi. Setiap kita harus punya baju destiny. Saudara, kalau saudara melihat dalam sebuah pesta kenegaraan, maka saudara ratu akan pakai, saudara ya, sebuah sayap panjang putih dan merah. Saudara, tetapi kalau saudara lihat para jenderal akan datang dengan baju jenderalnya dengan semua pangkat, saudara. Saudara akan melihat, saudara, para saudara ya, artis akan dengan baju resmi, gaun yang sangat panjang dan sebagainya. Saudara, semua punya baju destiny. Tapi juga di dalam pekerjaan. Saudara, seorang hakim tidak bisa ketok palu kalau dia tidak memakai jubahnya. Dan dia mengetok palu karena dia tahu dia sudah memakai jubahnya. Saudara, sekali lagi, seorang dokter tidak boleh mengoperasi. Saudara, kalau dia tidak pakai baju dokter buat operasi. Ada baju destiny. Ada baju resmi. Ada baju status state. Ada baju, saudara, kenegaraan. Saudara, hari-hari ini sebagai mempelai, saya mau berkata, apakah saudara mempelajari ini? Saudara, yang pertama kita mulai bahas baju destiny. Apakah hari-hari ini saudara berkata, saya seorang penyembah? Oke, berapa banyak kamu menyembah? Saudara, pada waktu saudara berkata seorang penyembah seperti Daud. Daud berdoa dan menyembah 7 kali dalam sehari. Apakah saudara lakukan itu? Kalau saudara berkata, saya seorang tentara. Apakah hari-hari ini saudara doling? Apakah hari-hari ini saudara berperang? Apakah hari-hari ini saudara berdiri di pintu-pintu gerbang dan menjaga? Saudara, hari itu saya mendapat sebuah penglihatan. Saudara, saya mendapat penglihatan yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Saudara, saya melihat bahwa yang namanya di luar sangat gelap, sangat gelap. Saudara, dan kemudian saudara, itu ada yang namanya belalang menyerbu, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Saudara, dan saya berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong, tolong, tolong. Dan saudara, Tuhan datang membawa seperti kuas putih. Dan dia mulai kasih garis. Tuhan berkata, inilah tembok. Inilah batas. Inilah tapal batas. Ini juga Efes Damin. Tapi Tuhan berkata dengan sangat jelas, berdiri nak di situ. Kerahkan semua orang untuk berdiri di tembok-tembok, di pintu gerbang. Berdiri di setiap perbatasan. Dan jangan biarkan semuanya itu menyerbu ke dalam. Tuhan berkata ada roh penyesat, kebinasaan, kehancuran, sakit penyakit, malapetaka, kemunafikan, kenajisan akan menyerbu. Saudara, dan dari itu saya melihat begitu banyak penglihatan. Saudara, ada orang yang mengangkat pedangnya terus deklarasi, saudara. Tapi dia bosan. Dia berkata, saya sudah deklarasi dan deklarasi.
Dan kelihatannya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saudara, dan begitu dia merasa, begitu dia menurunkan pedangnya, dia berhenti deklarasi. Tiba-tiba saudara itu sudah menyerbu ke dalam bab. Terjadi kerusakan di perusahaannya. Terjadi kerusakan saudara di keluarganya. Saudara, dan Tuhan berkata tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk istirahat. Di dalam peperangan inilah waktunya saudara berjaga. Saudara, saya melihat yang lain, saudara. Saya melihat orang ini terus dan terus mengajar. Dia mengajar anak-anak. Dia mengajar terus, saudara. Itulah cara dia membangun tembok. Dengan cara mengajar dan mengajar dan mengajar. Tetapi dia bosan. Saudara, dia berkata saya mengajar kelihatannya tidak ada pertumbuhan. Saudara, dan dia mulai bersungut-sungut, mulai menggerutu. Dan tiba-tiba itu seperti lubang, saudara. Dan bam! Kuasa gelap masuk. Roh penyesat masuk. Dan begitu banyak orang mundur, kecewa, pergi, meninggalkan Tuhan. Saudara, saya mau berkata hari-hari ini, apapun, siapapun saudara, jadilah mempelai yang berjaga. Jadilah orang yang berdiri. Jangan sampai minyakmu kurang. Jangan sampai apimu redup. Jangan sampai yang namanya baseball, lalat itu masuk dan mengganggu pikiranmu. Jangan sampai kekhawatiran, onak duri itu membelit, membuat saudara tidak berbuah. Berjaga saudara, berjaga, berjaga. Saudara, itulah saudara jubah of state atau status keadaan atau destiny. Saya tidak tahu dengan destiny setiap saudara. Tapi kalau saudara penyembah, mari menyembah. Kalau saudara pendoa, mari berdoa. Kalau saudara rasul, mari jalan dan doakan banyak orang. Saudara, ini waktunya pakai baju destiny. Tapi ini juga baju kenegaraan. Saudara, apa artinya? Saudara, inilah baju di mana saudara sebagai anak-anak Tuhan, duta-duta kerajaan surga. Saudara harus tahu bagaimana bersikap. Saudara, hari itu, saudara, tempat saya di Bekasi mengalami banjir. Banjir itu begitu hebat. Saudara, dan saya sedang ada kumpul bersama keluarga saudara di Malang. Saya mengenakan jubah saudara, kenegaraan. Saya nggak bisa berkata saya di Malang. Saya nggak mau tahu. Saudara, anak saya di Malang. Ada beberapa teman sedang berlibur. Ada beberapa yang sedang saudara ya di Jakarta. Begitu kami dengar banjir, kami langsung berkata, saya langsung telepon. Saya berkata bagi beras. Langsung saya berkata buat tim evakuasi. Saudara, saya berkata buat di Mesot. Semuanya, siapa yang membutuhkan telepon, siapa yang membutuhkan bantuan, kami datang. Saudara, beberapa teman itu sedang pesta keluarga. Saudara bisa bayangkan lagi pesta keluarga. Begitu dengar Bekasi banjir, dia berkata pada keluarganya, saya harus bertugas. Bapak, ibu, papa, mama, ya dia punya saudara keluarga, dia bilang gini, siapa yang mau bantu saya? Balik ke Bekasi dan kita buka dapur umum. Saudara, dia memang pekerjaannya, saudara, adalah menyediakan makanan. Tapi hari itu dia sedang pesta keluarga. Saudara dan seluruh keluarganya sedang libur. Saudara dan seluruh keluarganya bilang, kami datang, kami bantu. Saudara, dari ibunya yang usianya 80 tahun. Sampai adiknya semua masuk dapur, buka dapur umum sesaat. Dalam waktu singkat. Wah. Orang berkata, kenapa? Kenapa tidak teruskan saja dan santai saja? Tidak bisa saudara. Kami memakai baju kenegaraan. Kami memakai baju duty, tugas. Saudara, dan tugas adalah sebuah kehormatan. Kalau saudara seorang tentara, seorang dokter, maka saudara harus tanda tangan sumpah jabatan. Saudara, engkau tidak hanya bertugas sewaktu-waktu, tapi setiap saat. Saya masih ingat ayah saya seorang dokter saudara. Dan saya paling sebel saudara, kalau tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Karena orang lain akan terus berjalan, ayah saya tidak akan. Saudara, pernah hari itu saudara kami sedang mau pergi liburan saudara.
Tiba-tiba di jalan ada kecelakaan, orangnya berdarah-darah. Saudara, dan seperti biasa ayah saya turun. Saya bilang begini, Pak, kali inilah nggak usah turun. Ya pasti ada dokter lain kok. Atau ada orang lain yang nolong. Cuma berdarah-darah nggak mati kok. Saudara, ayah saya berkata begini, nggak bisa. Ini sumpah papa. Papa harus turun. Kalau papa biarin ada orang kecelakaan, luka, dan sebagai dokter papa diam saja, papa melanggar jubah dokter. Saudara, dan dari itu ayah saya turun. Saudara, dan dia periksa. Dan dia masukkan orang itu di mobil. Kami berdempet-dempetan dan membawa orang itu di rumah sakit. Saudara, kami nunggu di mobil. Saudara, kami tertunda sampai 4 jam untuk mengurus orang ini. Tapi itulah jubah dokter. Itulah panggilan. Itulah jubah kenegaraan. Itulah jubah duty. Saya berdoa, kita berkata, Tuhan, aku mau diangkat. Tuhan bilang, pakai jubahmu. Pakai jubah destinimu. Pakai jubah saudara duty-mu. Pakai jubah kenegaraanmu. Supaya orang tahu engkau berfungsi dan bukan pengangguran. Terlalu banyak anak-anak Tuhan hari ini pengangguran. Dia tidak berfungsi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, juga di hadapan iblis. Saudara, bayangkan hari itu, saudara. Saudara, iblis berkata, Paulus, aku tahu. Yesus, aku kenal. Tapi kamu siapa? Saudara, dan dia mencakar. Dia mengambil bajunya, mempermalukan. Kenapa ada banyak anak Tuhan dipermalukan iblis? Karena iblis berkata, kamu siapa? Saya tidak pernah lihat kamu berfungsi. Saya tidak pernah lihat kamu pakai bajumu. Saya tidak pernah lihat kamu pakai kuasa dan senjatamu. Mempelai. Inilah waktunya. Mempelai yang berdiri dan mengenakan semua jubah kenegaraan. Jubah destiny. Kita lihat yang ketiga. Saudara, kita lihat yang ketiga. Dikatakan saudara di Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan perataran bait suci. Di sebelah luar janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, ada baju yang lain adalah baju imam. Kenapa saya ambil ayat ini, saudara? Saudara, karena ayat ini berkata begini, nanti yang di pelataran semua dihabisi, diinjak-injak. Cuma mereka yang di ruang suci dan maha suci yang tidak bisa disentuh. Kalau hari ini saudara ada di ruang suci dan maha suci, jangan takut, engkau tidak bisa disentuh. Saudara, engkau akan diangkat. Saudara tidak bisa disentuh. Karena Tuhan bilang gak boleh. Saudara, bukan berarti kita tidak dididik. Bukan berarti tidak punya masalah. Bukan berarti kita tidak bisa sakit. Tapi semua ada dalam batas. Ada dalam, saudara, sepengetahuan Tuhan. Kita tidak akan diinjak-injak. Dan siapa yang ada di ruang kudus dan ruang maha kudus, merekalah para imam. Dan saudara tidak bisa masuk ke situ tanpa jubah imam. Saudara, karena itu Alkitab juga berkata, mereka akan menjadi seperti lautan manusia. Saudara memakai jubah putih, jubah lenan. Saudara, dan mereka pakai daun palem, tapi mereka juga pakai kecapi. Saudara, hari ini mempelainya harus punya jubah lenan. Mempelainya harus punya jubah, saudara, ya, imam. Saudara, ayatnya yang lain berkata di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Hari perkawinan anak domba Allah telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar
dari orang-orang kudus. Saudara, ada pesan Tuhan. Ya, saudara, bahwa kita harus pakai lenan. Saudara, apa ini lenan? Saudara, lenan adalah sebuah kain yang sangat, saudara ya, menyerap air. Karena itu Alkitab berkata bahkan tidak boleh berkeringat. Karena kalau berkeringat, lenan langsung nempel, saudara, di badan kita. Saudara, dan ini lenan harus putih berkilau-kilauan. Inilah jubah imam. Tapi ingat, ini juga jubah mempelai. Saudara, apa artinya? Saudara, hari-hari ini yang pertama, saudara, bisakah kita tidak pakai cara kita, maunya kita, keringat, melambangkan kutuk, melambangkan kemanusiaan. Pada waktu saudara Hawa dilempar, saudara, ke dunia, keluar dari Taman Eden, karena dia, saudara, memakan, saudara, buah itu bersama Adam. Hari itulah mereka mulai berkeringat. Saudara, seringkali dalam hidup kita memakai cara kita, maunya kita, waktu kita, emosi kita. Dan itu adalah keringat. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, bisakah hari-hari ini engkau di dalam ini tenang? Saudara, ada banyak orang berdoa, diam. Tapi di sini nggak pernah tenang, saudara. Saudara, di sini marah, kecewa, capek, khawatir, gregetan. Nggak pernah bisa tenang. Saudara, ada banyak orang menyembah, tapi di sini nggak menyembah, saudara. Di sini berkata, Tuhan, kenapa Engkau nggak tolong? Tuhan, utangku banyak. Saudara, ini namanya keringat. Ingat pada waktu Yesus sangat ketakutan. Keringatnya sampai seperti darah. Atau bahkan darah. Saudara, sekali lagi, saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata, nak, belajar menyerah. Belajar meletakkan. Saudara, saya mendapat sebuah kesaksian dari seorang ibu. Saudara, anaknya tidak mau sekolah. Anaknya terlibat dalam pergaulan malam. Anaknya mengalami banyak hal, saudara. Saudara, nakal sekali. Saudara, sampai dia ditelepon dari sekolah. Padahal dia, ibu ini sudah janda. Dia memberikan uangnya untuk anaknya sekolah. Tapi anaknya malah, saudara, tidak menghargai, marah. Diajak ngomong tidak bisa, pulang jam 3 pagi, jam 5 pagi. Saudara, dan ibu ini khawatir sekali. Dan tiba-tiba Tuhan berkata begini, serahkan anakmu kepadaku. Dan jangan urusi lagi, karena sudah menjadi urusanku. Saudara, dia berjuang. Untuk jam berapapun dia cuma berkata, Tuhan, dia di dalam tanganmu. Dan kemudian dia dapat mimpi, saudara. Saudara, dia dapat mimpi anaknya mati, saudara. Tapi sekali lagi dia berkata, Tuhan, sekalipun anakku mati, aku akan tetap menyembah Engkau. Percaya kepadamu, bersyukur. Saudara, dan mimpi itu berlanjut. Beberapa waktu kemudian dia dapat mimpi, saudara. Anaknya mati dan dia tinggal aja pelayanan. Saudara, dia tinggal memuji Tuhan. Dia tinggal, saudara, melakukan tugasnya. Anaknya tergeletak, saudara, dalam keadaan mati. Dan dia berkata, Tuhan, Kau lihat hatiku. Aku tidak akan pernah bersedih. Aku tidak kecewa. Aku bahkan tidak akan berontak. Aku percaya kepadamu. Mimpinya berlanjut. Saudara, ternyata setelah 2 hari, anaknya bangun. Anaknya bangkit dalam mimpinya. Saudara, dan dia langsung berkata, amin. Saya tahu, saya menang. Saya lulus, saya lulus. Saudara, dan beberapa hari setelah itu, ada orang yang sama sekali tidak kenal, tidak tahu, saudara. Saudara langsung panggil anaknya. Dan anaknya, saudara, diomongin. Saudara, dan tiba-tiba anaknya ini seperti terbuka. Dia bilang, selama ini di otak saya seperti ada penutup. Saya tidak bisa melihat Tuhan. Saya tidak bisa mengerti. Saya bahkan marah dengan semua. Hari ini saya bisa melihat segalanya dengan benar. Saudara, anak ini langsung kerja. Anak ini langsung melakukan semua dengan benar. Saudara, dan tiba-tiba berkat itu mengalir dengan luar biasa. Saudara, ditawari pekerjaan. Saudara, dia mendapat, saudara, begitu banyak kesempatan. Mendapat perpanjangan buat sekolah. Mendapat beasiswa. Saudara, dan dia berkata,
Kalau kita ini bisa percaya saja, bisa sampai titik menyerah dengan total, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi sekali lagi, seringkali kita lebih suka pakai kemanusiaan kita. Kita lebih suka pakai cara kita. Saudara, ada begitu banyak kesaksian yang ajaib hari-hari ini. Saudara, dan saya melihat Tuhan itu ajaib sekali. Saudara, seorang teman dalam masa seperti ini, dia mengalami benar-benar kesulitan. Saudara, dan dia tidak ada penghasilan. Dia bahkan kena PHK, saudara. Saudara, dan kemudian dia itu berdoa dan berkata, Tuhan, saya percaya. Gak apa-apa kena PHK. Gak apa-apa gak ada uang. Saya tahu saya waktunya berjalan dengan Engkau. Waktunya saya lihat mujizat. Waktunya saya lihat 5 roti dan 2 ikan akan menjadi banyak. Saudara, dia berkata, waktunya saya bersukacita. Dan saudara tahu yang terjadi. Tiba-tiba saudara, dia mendapat ide. Karena anaknya juga harus sekolah di rumah. Dia membuat saudara meja sendiri. Membuat meja saudara untuk anaknya. Supaya anaknya bisa sekolah saudara dengan baik. Jadi ada meja, ada kursi khusus buat anaknya. Saudara, dan kemudian dia cat warna-warni. Saudara, dan dia post. Saudara, dia cuma post di Instagramnya, di sosmednya. Dan dia bilang gini, inilah meja yang saya berikan untuk anak saya. Karena dia sekarang harus sekolah di rumah. Saudara, tiba-tiba pesanan mengalir. Terus mengalir. Mengalir. Saudara, sampai saudara, dia mendapat berkat sangat banyak. Lihat, lewat saudara, yang dia buat karena nganggur di rumah. Sekarang dia sudah tidak buat pakai dirinya sendiri. Dia minta tolong bantu semua orang-orang saudara, tukang-tukang yang juga lagi nganggur, gak ada pesanan. Saudara, dan dia bisa memberkati sangat banyak. Dia bisa bersaksi dari saudara yang dia pikir dia pengangguran. Hari ini dia punya channel 10 tukang. Saudara, dan 10 tukang ini dia muridkan. Terima Tuhan Yesus. Saudara, dan dia berpenghasilan setiap hari puluhan pesanan meja masuk. Dan dia berkata, Bu, buat Tuhan memberkati semudah membalik tangan. Tapi apakah kita bisa menyerah? Apakah kita bisa pakai baju lenan itu? Tidak berkeringat. Saudara, lenan itu berkilau-kilauan. Karena apa? Keluar dari mulut kita percaya. Keluar dari hati kita syukur. Keluar dari setiap sel kita penyembahan. Keluar dari setiap hidup kita pengabdian. Saudara, yang keluar itu seperti permata-permata pengajaran. Saya berdoa buat setiap ibu-ibu, bapak-bapak, semua mempelai hari-hari ini. Saudara, kita tidak tahu apa yang di depan mata. Tapi saya mau berkata, kenakan jubah. Saudara, kenakan jubah destiny. Kenakan jubah sekarang lenan halus. Saudara, dan yang terakhir, saudara, ada yang namanya, saudara, sekali lagi jubah pujian. Dikatakan kepada semua orang yang berkabung di Israel, Tuhan memberikan mahkota sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sukacita, dan sebagai kain kabung duka cita, jubah pujian sebagai ganti hati yang berbeban pada. Saudara, Yesaya 61 ayat 1-3. Mempelai Tuhan harus punya jubah pujian. Kalau saudara tidak mengenakan jubah pujian, maka sebagai mempelai, saudara dikatakan membisu, saudara. Sampai Kidung Agung berkata, mempelaiku, merpatiku, dengarkanlah suara pujian. Betapa hatiku haus, betapa aku merindukan suaramu. Saudara, karena itu saya mau berkata buat saudara. Saudara, engkau berkata, saya bukan penyanyi. Saya bukan orang yang punya suara bagus. Nggak penting, saudara. Pujian itu bukan nyanyian. Ada orang nyanyi di depan saudara, tapi di hadapan Tuhan tak terdengar. Karena itu cuma cupang, cuma di mulut, cuma di daging. Tapi sekali lagi, ada orang yang bahkan di tengah ketidakmampuan, jubah pujian terdengar. Saya tutup dengan sebuah kesaksian.
Saudara, saya kemarin bertemu dengan seseorang. Saudara, orang ini di usia 60-an terkena. Saudara, dia lagi kerja di kantor, di tokonya, tiba-tiba dia pingsan. Pada waktu dia pingsan, dibawa ke rumah sakit dan dokternya bilang, "Pak, Om, jantungmu kabur." Dia sampai berkata, "Memangnya jantung bisa jadi ayam kabur?" Dia bilang, "Om, saya tidak tahu kenapa, tapi jantung Om tiba-tiba berhenti, gagal jantung, tinggal 5%. Dokter bilang, "Jangan bicara, karena bicara saja akan membuat engkau pingsan dan mati. Jangan turun, jangan lakukan apapun." Saudara, tetapi dia berkata, di hati saya ini keluar pujian. Dia bilang, "Saya nggak bisa nggak memuji Tuhan." Saudara, dan dia mulai memuji Tuhan. Saudara, dia memuji Tuhan terus. Sampai dokter bilang, "Diem Om, diem, nanti mati." Dia bilang, "Udahlah, kalaupun saya harus mati, saya mau mati dalam memuji Tuhan." Saudara, kemudian sampai suster berkata, "Apa Om perlu dikasih obat penenang?" "Jangan," dia bilang. "Saya mau mati dalam memuji Tuhan." Saudara, pada waktu di foto ada 7 sumbatan. Sampai dokter berkata ini harusnya di bypass dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Om ini memuji Tuhan, saudara. Terus memuji Tuhan. Dia nyanyi dengan lirih. Lagu itu hampir 24 jam. Sampai semua orang di ICU mendengar dia. Walaupun gak keras nyanyi, saudara. Hari ketiga dia makin segar. Dia sudah bisa duduk. Saudara, dia nyanyi sembari duduk dan angkat tangan. Akhirnya dokternya bilang, "Kita cek." Saudara, pada waktu dicek tetap 7 ngeblok di yang utama. Tapi yang ajaib, saudara, dia berdiri, jalan, nyanyi. Dan dia bilang, "Oke, saya pulang dulu. Saya memutuskan pulang. Dan nanti kalau sudah," dia bilang, "saya beres-beres, saya mau operasi." Dia memutuskan pulang. Singkat cerita, dia lupa, dia kerja, dia pelayanan, saudara. Sampai kemudian beberapa tahun kemudian baru dia ke dokter. Pada waktu dia ke dokter lagi dicek, tetap 7 bloknya. Saudara, dan dokter bilang, "Harusnya Om dioperasi begini-begini." Dan dia tanya terus, "Memangnya gak bisa kalau begini? Memangnya gak bisa kalau begitu? Terus nanti harus gimana?" Karena dokternya kesal, terus tanya. Berkasnya dibanting, saudara. Dan dibilang begini, "Sudah, Om bawa nih berkas ke dokter, ke orang yang Om percaya." Karena Om nanya terus, tanda Om gak percaya sama saya. Saudara, dan Om ini berkata, "Terima kasih dokter." Dia pulang, dia bilang sama anaknya, "Dokternya loh yang bilang, saya harus kasih berkas ini kepada orang yang saya percaya. Dan saya cuma percaya sama Yesus." Tuhan diangkat, "Tuhan, Engkau dokter yang saya percaya. Saya serahkan berkas ini kepadamu." Saudara, hari ini Omnya kemarin baru ketemu saya. Umurnya 81 tahun. Tidak pernah dioperasi. Loncat, lari. Saudara, tiap hari memuji Tuhan 3-4 jam. Saudara, dan berdoa. Saudara, begitu ketemu saya, baru ketemu saya, dia langsung berkata, "Saya gemetar." Saya bilang, "Kenapa Om?" "Saya tahu Tuhan sangat mencintaimu. Engkau sangat berharga. Dan saya hormat, saya gemetar kalau bertemu dengan orang yang dicintai Tuhan." Saudara, saya syok. Gak pernah ketemu saya. Tapi Om ini langsung tahu. Karena dia penuh dengan pujian. Jubahnya jubah pujian. Membuat dia sembuh. Membuat dia sehat. Membuat dia berdiri sampai hari ini. Saya mau berdoa buat setiap kita, semua mempelai. Saudara harus punya jubah pujian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa dan berdoa buat setiap kami mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Kami butuh jubah pesta Tuhan, sekalipun mahal buat kami membayarnya. Tuhan, kami butuh jubah pujian. Kami butuh jubah destiny Tuhan. Dan kami butuh jubah lenan-Mu. Biar kami memakainya. Dan kami layak diangkat di awan-awan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.